Berjumpa kembali di channel Kita Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tentang gerak lurus bagian kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan, khususnya GLBB horizontal. Selanjutnya tetap dukung channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Kita mulai saja. Yang pertama adalah dari pengertian gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa itu gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB itu adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dan percepatan konstan, atau kecepatannya mengalami perubahan yang sama setiap selang waktu tertentu. Nah, secara spesifik dapat kita sebutkan ciri-ciri daripada GLBB adalah: yang pertama, kecepatan benda berubah beraturan, kemudian percepatannya konstan, dan perpindahan benda sama dengan jarak benda. Nah, beberapa contoh dari GLBB yang dipercepat, misalnya apel yang jatuh dari pohonnya, kemudian orang naik sepeda di turunan bidang miring, air yang jatuh dari atas ke bawah seperti air terjun, kemudian meteor yang jatuh ke bumi, pesawat saat take off dan lepas landas, serta balapan MotoGP saat start pertama kali dan saat masuk garis finish. Nah, jadi semua itu jadi perubahan kecepatan. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis GLBB. Nah, berdasarkan arah geraknya, kita akan bedakan GLBB ada dua, yaitu ada GLBB horizontal dan GLBB vertikal. Nah, untuk GLBB vertikal kita akan bedakan menjadi tiga jenis, yaitu ada yang disebut dengan gerak jatuh bebas atau GJB, kemudian ada gerak vertikal ke atas atau GPA, dan ada gerak vertikal ke bawah atau GPB. Nanti kita akan pelajari secara khusus tentang GLBB vertikal. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus ke GLBB horizontal. Nah, sekarang kita lihat persamaan GLBB horizontal. Untuk GLBB horizontal berarti lintasan benda adalah horizontal, atau mungkin dalam koordinat kita sebut ke sumbu X. Nah, kita lihat ilustrasinya. Misalnya, sebuah benda atau mobil memiliki kecepatan awal yang kita sebut dengan V0. Kemudian mobil ini bergerak sehingga memiliki kecepatan akhir yang kita sebut dengan Vt. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, mobil ini telah bergerak dengan menempuh jarak sejauh S. Maka persamaan yang berlaku pada kejadian mobil yang bergerak ini, yang pertama adalah kita dapat menghitung kecepatan benda setiap saat. Jadi Pt nya dapat kita hitung dengan rumus Pt sama dengan P0 plus A kali T. Jadi dengan P0 itu adalah kecepatan awal, A itu adalah percepatan, dan T itu adalah waktu yang telah ditempuh oleh benda yang bergerak. Kemudian jaraknya. Nah, jarak benda itu dalam hal ini karena gerakannya lurus, itu sama dengan perpindahan yang kita simbolkan dengan S, yaitu S dengan P0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, yang terakhir, pilihan yang terakhir, kecepatan benda setiap saat juga dapat kita hitung dengan rumus Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2AS. Nah, ini terjadi pada benda yang dipercepat. Nah, bagaimana kalau benda yang diperlambat? Nah, ini tandanya akan berubah menjadi minus. Jadi kalau benda yang dipercepat itu A nya adalah positif, kalau benda yang diperlambat A nya adalah negatif. Jadi semua ini akan jadi min kalau diperlambat. Jadi keterangannya, Pt adalah kecepatan benda setiap saat, P0 adalah kecepatan awal mula-mula, A itu adalah percepatan benda, T itu adalah selang waktu, dan S itu adalah jarak atau perpindahan. Nah, untuk menentukan besarnya perpindahan atau jarak juga dapat kita gunakan bantuan, yaitu grafik. Jadi kecepatan terhadap waktu. Nah, jika kita buatkan grafiknya dalam GLBB ini, P0 nya misalnya memiliki nilai tertentu, kemudian Pt nya adalah P dengan menempuh jarak T, maka grafiknya akan seperti ini modelnya. Nah, untuk menentukan berapa jarak atau perpindahannya, itu dapat kita hitung dengan menggunakan luas daerah di bawah grafik. Nah, luas daerah di bawah grafik ini adalah bentuknya seperti trapesium, maka luas trapesium itu sama dengan jarak atau perpindahan benda, di mana luas trapesium itu dirumuskan dengan jumlah sisi yang sejajar, yang sama dengan sisi yang ini 0 sampai P0, dan 0 sisi ini dan sisi ini. Nah, ini disebut dengan sisi yang sejajar. Jadi P0 ditambah V, jadi P0 ini sisinya,
P ini, kemudian dibagi 2 dikali tinggi. Nah, ini maksud dengan tinggi adalah ini. Nah, itu cara menentukan jarak benda jika yang diketahui adalah grafiknya. Oke, kita lanjut. Nah, grafik GLBB, nah, nanti ada 2 jenis. Yang pertama adalah grafik benda jika dipercepat. Jadi A-nya konstan, seperti ini modelnya. P-nya adalah ke atas karena dipercepat, dan hubungan antara S dengan T karena dia adalah merupakan hubungan berupa T kuadrat, itu adalah bentuknya eksponensial seperti ini. Nah, bagaimana kalau seandainya diperlambat sekali lagi, A-nya adalah bertanda negatif. Nah, jadi ini negatif ini mestinya. Jadi negatif ya, bukan positif. Nah, ini kemudian akan modelnya gerakannya seperti ini. Nah, jadi ini A-nya tetap seperti ini. Jadi P-nya adalah ke bawah dan S-nya adalah melengkung berbalik dengan yang positif. Nah, begitu bentuk grafiknya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, ada beberapa contoh soal yang akan kita sajikan. Yang pertama dari soal yang sederhana. Soal sederhana adalah sebuah pesawat terbang dipercepat dari kecepatan 40 meter per sekon menjadi 60 meter per sekon dalam waktu 20 sekon. Berapakah jarak yang tempuh pesawat dalam waktu tertentu? Nah, yang ditanyakan adalah S. Kita lihat dulu, langkah pertama kita adalah ingat, untuk menyelesaikan soal GLBB horizontal, kita harus ingat dengan 3 persamaan ini, PT, S, dan PT kuadrat. Nah, pertanyaan adalah S. Berarti kita cari dengan rumus S. Tapi sebelum kita masuk ke rumus S, kita lihat dulu ketahui P0 nya adalah 40, PT nya adalah 60, T nya adalah 20. Nah, yang ditanyakan adalah S. Kita tahu rumus S adalah P0 T tambah setengah T kuadrat. Nah, di sini yang menjadi masalah, P0 sudah diketahui, T sudah diketahui, yang belum diketahui adalah A. Berarti langkah kita pertama adalah cari dulu A. Rumus A adalah ini. Jadi PT dengan P0 plus AT. Nah, kita sesuaikan dengan rumus ini untuk mendapatkan A. Jadilah seperti ini, PT dikurang P0 bagi T kurang T0. Nah, jadi dalam maksud yang di sini adalah T saja. Nah, sama dengan 60 dikurang 40 dibagi 20 kurang 0. Jadi kenapa 0? Karena yang diketahui adalah waktu akhir. Waktu awal kita asumsikan 0. Nah, sehingga jadilah 20 bagi 20 dapat 1 meter per sekon kuadrat. Nah, ini mestinya ada kuadratnya ini ya. Jadi ini mestinya ada kuadratnya karena satuan dari percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Nah, sudah kita tentukan atau kita dapatkan A, kita lanjutkan sekarang dengan memasukkan ke dalam rumus S sama dengan P0 T tambah setengah T kuadrat. Nah, maka dapatlah besarnya jarak yang ditempuh oleh pesawat adalah 1000 meter. Jadi dengan masukkan rumus ini 40 kali 20 tambah setengah kali 1 ya, karena A nya 1 kali T kuadrat berarti 20 kuadrat. Kita gunakan operasi matematika, dapatlah 1000 meter atau 1 kilo. Nah, itu untuk soal yang pertama, cara menyelesaikannya, soal yang paling sederhana. Sekarang kita masuk baik, kita lanjutkan lagi ke contoh soal yang kedua, yaitu Dipa mempercepat kecepatan mobilnya dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal mobil Dipa sebesar 16 meter per sekon, tentukan waktu yang diperlukan Dipa untuk menempuh jarak 60 meter. Nah, langkah pertama kita kembali ke tips dulu, yaitu kita gunakan persamaan utama dari GLBB horizontal dengan 3 persamaan ini. Kemudian kita harus mengenal juga rumus ABC. Ini adalah merupakan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat di matematika. Kita akan manfaatkan dalam menentukan waktu nantinya dari persamaan kuadrat yang diperoleh dari persamaan yang menggunakan rumus utama GLBB. Baik, kita lihat prosesnya. Yang pertama adalah kita tentukan diketahui dulu, yaitu A nya adalah 2 meter per sekon kuadrat, P0 nya adalah 16 meter per sekon, dan jaraknya adalah 60 meter ya. Jadi ini mestinya 60 meter. Jadi 60 meter. Baik, kita lanjutkan. Ditanyakan adalah T. Kita mulai waktu tempuh. Nah, untuk menentukan T, kita akan gunakan persamaan karena diketahui adalah S dan P0. Tentunya kita gunakan persamaan S dengan P0 kali T tambah setengah T kuadrat
Kita masukkan nilainya, S-nya adalah 60, P0-nya 16, kemudian A-nya adalah 2. Nah, dari proses ini ternyata kita dapatkan sebuah persamaan yang modelnya adalah persamaan kuadrat. Nah, berarti untuk menyelesaikan persamaan ini yaitu T kuadrat tambah 16T kurang 60. Jadi ini diolah ya, supaya dapat seperti ini sama dengan 0. Jadi 60-nya digeser berkumpul dengan persamaan yang lain. Nah, sehingga dapatlah seperti ini. Maka langkah berikutnya adalah kita gunakan konsep persamaan kuadrat dan rumus ABC untuk menentukan T. Nah, bagaimana cara menentukannya? Karena yang dalam rumus ini ada ABC, berarti kita akan tentukan ABC-nya. Kita lihat persamaannya adalah T kuadrat tambah 16T dikurang 60. A-nya adalah 1, jadi 1 yang masih adalah ini adalah A. Kemudian B-nya adalah 16, ini bagian depannya. Dan C-nya adalah min 60 ini. Maka langkah kita selanjutnya adalah dengan menggunakan rumus ABC, kita masukkan dalam persamaan ini. Sini masukkan nilai-nilainya sehingga didapatkan sebuah persamaan umum yaitu min 16 plus minus 22,3 per 2. Nah, dari sini kita akan coba masukkan satu persatu, yaitu tanda plusnya dulu. Ternyata kita dapatkan T1 nya adalah 3,15. Kemudian kita masukkan T2 nya atau tanda min ya. Jadi plus minus ini kita akan coba masukkan, plusnya dapat 3,15. Setelah kita masukkan min, ternyata dapat min 19,15. Nah, berarti yang mana waktunya dipakai? Dan yang dipakai waktunya adalah yang bertanda positif. Berarti kesimpulannya, waktu yang diperlukan DIPA adalah 3,15 sekon. Nah, begitulah proses atau cara kita menentukan besarnya waktu seandainya kita mendapatkan sebuah persamaan kuadrat dari proses penggunaan rumus GLBB horizontal. Baik, kita lanjut sekarang ke contoh soal berikutnya. Nah, baik, ini adalah sebuah grafik. Nah, dalam grafik ini sebuah mobil bergerak dengan kecepatan sebagai fungsi waktu yang diberikan oleh tabel berikut dengan P menyatakan kecepatan mobil dan T adalah waktu. Nah, jadi P-nya adalah kecepatan meter per sekon dan T adalah waktu. Nah, pertanyaan ada 4. Yang pertama, gambarkanlah grafik kecepatan sebagai fungsi waktu. Yang kedua, hitung perpindahan selama 8 sekon pertama. Yang ketiga, hitung perpindahan selama 8 sekon pertama, 10 sekon pertama. Dan yang ketiga, tentukan posisi benda setelah 10 sekon pertama jika posisi awal benda adalah 20 meter. Nah, kita lakukan langkah-langkah. Yang pertama, tips gunakan koordinat X dan Y, sum X untuk T dan sum Y untuk V. Nah, akan jadi seperti ini grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, dapat kita jelaskan seperti ini. Jadi yang pertama, kita pastikan bahwa T-nya itu adalah merupakan sumbu X, sedangkan V itu adalah sumbu Y. Nah, berikutnya kita buat koordinat titik-titik sesuai dengan waktu atau T-nya yang ada dalam tabel. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian kita hubungkan dengan V. V adalah Y. Jadi 0 dengan 0. Kemudian 1 dengan 2. Ini tidak perlu kita buatkan garisnya. Kemudian 2 dengan 5 ini sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita buat ini dengan ini dengan ini, kemudian 3 dengan 6, nah, jadi kurang lebih seperti inilah kurang lebihnya. Nah, seperti ini. Kemudian 4 dengan 10. Nah, ini yang paling penting, 4 dengan 10 karena ini puncaknya. Kemudian 5 dengan 10. Nah, jadi kalau bisa dibilang ini adalah gerakannya GLB. Kemudian di sini akan ketemu gerakan GLB. Kenapa disebut gerakan GLB? Karena kecepatannya tetap. Kemudian di sini itu adalah GLBB juga, GLBB tapi dengan diperlambat. Jadi kalau ini GLBB dipercepat, GLB kecepatan tetap, GLBB diperlambat. Jadi kenapa GLBB? Karena kecepatannya berubah. Ini kenapa GLB? Karena kecepatan tetap. Kenapa GLBB diperlambat? Karena kecepatannya berkurang. Oke, jadi sampai 6, jadi 6, 10 tetap di sini. Kemudian masuk ke 7, 5. Nah, jadi ini sebenarnya di sini 5 ya. Jadi kalau kita hubungkan, ya kalau kita mau hubungkan ini ya. Jadi kalau kita mau buat titik-titiknya, nah akan bertemu seperti ini. Nah, itu. Tidak perlu kita buat. Kenapa? Karena kita hanya mencari titik ekstrimnya. Kemudian 8 dengan 0 sudah. Dan 9 dengan min 5. Nah, ini 9 dengan min 5 ini. Ya. Jadi kalau kita buat titiknya ini 9 dengan min 5 dan
dengan min 5 juga. Nah ini. Nah jadi sepertilah bentuk grafik jika tabel yang disajikan antara hubungan P kecepatan dengan T seperti ini. Jadi begini bentuk grafiknya. Oke, nah itu jawaban untuk pertanyaan nomor 1 prosesnya. Kemudian masuk ke pertanyaan nomor 2, perpindahan benda selama 8 sekon pertama. Oke. Nah, jika kita ingin mengetahui 8 sekon pertama, berarti yang harus kita perhitungkan adalah cukup sampai detik ke-8. Ya. Nah, jadi kembali kita ingat kepada konsep sebelumnya bahwa untuk menentukan perpindahan atau jarak benda, jika yang diketahui adalah grafik, berarti perpindahan atau jarak benda itu adalah sama dengan luas daerah di bawah grafik. Nah, jadi kita cari luas daerahnya ini. Kita cari luas daerahnya ini berapa. Nah, untuk menentukan luas daerah ini kita bisa bagi-bagi. Yang pertama kita bisa bagi ini adalah L1. Jadi sepanjang ini adalah L1. Nah, jadi ini bentuknya apa? Sebuah segitiga siku. Kemudian selebar ini ya, atau seluas ini adalah L2. Nah, ini. Dan lagi satu lagi seluas ini adalah L3. Berarti di sini kita akan menentukan 3 luas sebagai bagian dari perpindahan total benda dari 0 sampai 8. Oke, kita lihat lagi. Nah, prosesnya sekali lagi perpindahan luas dari bawah grafik, berarti S 0 sampai 8 itu adalah L1 tambah L2 tambah L3. L1 berupa segitiga siku, luasnya adalah setengah alas kali tinggi, alasnya maksud adalah 0 sampai 4, tingginya adalah 10. Sedangkan L2 adalah sebuah persegi ya, yaitu sisi kali sisi, dan L3 kembali kita temukan sebuah segitiga siku, yaitu setengah alas kali tinggi. Kita masukkan nilainya, setengah alas 4, tinggi 10, kemudian sisi kali sisi yang bawahnya adalah 2, 6 kurang 4 2, dan sisi atasnya atau sisi sampingnya ini adalah 10 ya, sesuai dengan panjang ini. Berarti 2 kali 10 tambah sama setengah kali 2. Kenapa 2? Karena alasnya 6 sampai 8 itu ada 2, tinggi tetap 10. Nah, sehingga kalau kita masukkan nilai-nilai ini dapatlah 20 tambah 20 tambah 10 itu 50 meter. Jadi perpindahan benda selama 8 sekon pertama adalah 50 meter. Oke, kita lagi ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ketiga, hitung perpindahan selama 10 sekon pertama. Caranya sama. Jika yang ditanyakan 10 sekon pertama, berarti konsep kita adalah sampai di terakhir. Sampai di terakhir berarti sampai di 8 sudah kita dapatkan tadi, yaitu sebesar 50. Ya. Jadi sampai ini sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan luasnya dari 8 sampai 9 dan 9 sampai 10. Jadi L9 dan L10. Nah, kita masukkan S10 sama dengan S8 tambah L9 tambah L10. S8 sudah dapat 50, tinggal L9 adalah sebuah segitiga kembali, siku-siku, setengah alas kali tinggi, dan L10 adalah persegi lagi, yaitu sisi kali sisi. Masukkan lainnya 50 tambah setengah. Nah, jadi 9 kurang 8, maksudnya ini 9 kurang 8 dikali minus 5 ya. Kenapa itu? Karena memang untuk tingginya minus 5, ikuti saja. Artinya kalau min ya min. Kemudian tambah sisi. Nah, sisi yang bawahnya itu adalah 10 kurang 9 dikali sisi lagi satu adalah 5. Jadi yang ini adalah L9 nya ini ya, dan yang L10 nya ini. Masukkan nilainya, matematika 50 tambah setengah kali 1 min 5 tambah 1 kali min 5 ya, sama-sama 1 ini, sehingga dapatlah S10 nya adalah 50 tambah minus 2,5 tambah minus 5. Maka S10 nya sama dengan nyata. Jadi karena ini terjadi perlambatan ya, mungkin kalau bisa dibilang mundur ini ya, mundur benda ini mengalami kemunduran, maka perpindahannya bukan lebih besar, dan kan lebih kecil, yaitu besar 42,5 meter. Kenapa? Karena jadi perlambatan, artinya bisa mundur ya, untuk sesuai dengan grafik yang ditampilkan. Jadi ingat, kecepatannya minus. Nah, itulah cara menentukan perpindahan benda seandainya grafiknya 1 ada di atas sumbu Y positif, 1 berada di bawah sumbu Y negatif. Artinya nanti akan jadi pengurangan. Oke, pertanyaan terakhir. Posisi benda setelah 10 sekon pertama jika X 0 sama dengan 20 meter. Baik. Nah, jadi untuk menentukan posisi benda, kita sudah tahu bahwa jarak benda ketika berada pada posisi 10 sekon itu adalah 42,5. Berarti tinggal ditambah posisi awal.
yaitu 20 meter. Maka X terakhirnya atau posisinya adalah X0 tambah S10, 20 tambah 42,5 dapatlah 62,5 meter. Nah, itulah cara membahas atau menyelesaikan masalah jika yang ditampilkan grafik dan masalah-masalahnya adalah seperti ini. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir ya, yaitu sebuah mobil bergerak dari kota A ke kota B. Dari kota A, mobil tersebut dipercepat dan setelah mencapai jarak 20 km, kecepatannya menjadi 90 km per jam. Kecepatan ini dipertahankan terus selama 30 menit. Setelah itu mobil diperlambat dan berhenti selama 10 menit. Jika percepatan dan perlambatan dianggap konstan, hitung berapa jarak yang ditempuh mobil itu dan berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan tersebut. Baik, langkah kita yang pertama adalah kita tentukan dulu kecepatan yang diketahui, yaitu E1 20 km, P1 dengan P2 90 km per jam, T2 nya sama dengan 30 menit, setengah jam, T3 nya 10 menit atau 1/6 jam, dan P3 nya 0 atau berhenti ya, terakhir. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan jarak total dan waktu total. Oke, kita jawab satu persatu. Yang pertama, kita analisis kejadian gerak benda. Gerak benda ini dibagi menjadi 3 kejadian. Kejadian yang pertama adalah pada gerakan pertama, E1 nya 20 km, benda melakukan GLBB, dipercepat, yaitu dari kecepatan 0 menjadi 90 km per jam. Kemudian gerakan kedua adalah benda ber-GLB. Kenapa disebut ber-GLB? Karena benda ini mempertahankan kecepatannya selama 30 menit, yaitu sebesar 90 km per jam. Kemudian yang ketiga itu adalah gerakan kembali GLBB, karena benda ini diperlambat sampai berhenti selama 10 menit atau 1/6 jam. Oke, kita jawab yang pertama. Kita tentukan dulu bahwa S1 sudah diketahui, berarti tinggal menentukan S2 dan S3. Kita cari jarak yang pada tahap kedua, yaitu dengan rumus, karena ini adalah GLB, berarti kita gunakan rumus GLB. S2 dengan P2 kali T2. Ingat, GLB itu rumusnya S dengan P kali T. Berarti kita masukkan variabelnya P2 kali T2 sama dengan P2 nya 90, T nya adalah setengah, dapatlah 45 km. Kemudian S3 adalah ber-GLBB diperlambat. Nah, berarti kita tentukan berapa. Nah, jadi berapa percepatan benda karena ini ber-GLBB. Caranya adalah dengan menggunakan rumus percepatan, yaitu delta V per delta T. Delta V nya itu adalah kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan waktu selama diperlambat. Nah, kecepatan akhirnya tentunya 0 karena benda berhenti. Kecepatan awalnya adalah ketika berakhirnya GLB. Jadi GLB setelah itu diperlambat. Berarti kecepatan awalnya adalah 90 km per jam. Nah, setelah kita gunakan operasi matematika, dapatlah bahwa percepatan benda ini adalah min 540 km per jam. Jadi minus itu menunjukkan bahwa benda ini diperlambat. Kemudian kita masukkan, karena sudah ketahui percepatannya, tinggal masukkan berapakah jarak yang ketiga. Kita ketahui bahwa S sama dengan P0 kali T kurang plus setengah HT kuadrat sebenarnya. Nah, karena ini sudah jadi perlambatan, berarti kita gunakan min setengah A kali T kuadrat. Nah, yang kita pakai T nya adalah T3. Kita masukkan lainnya, P0 nya adalah 90. Jadi ketika mulai start mengalami perlambatan 90, kemudian dikali waktunya 1/6 dikurang setengah. Ya, jadi sudah kita gunakan minus ini, kita gunakan di sini langsung. Setengah kali 40 kali 1/6 kuadrat. Nah, ternyata setelah kita hitung dapatlah 7,5 km. Nah, berarti ya totalnya tinggal menjumlahkan S1 tambah S2 tambah S3, dapatlah S1 nya 20, S2 nya 45, dan S3 nya 7,5. Dapatlah 72,5 km. Nah, itulah jarak total benda dengan kejadian seperti ini. Kemudian yang terakhir, waktu. Nah, waktu kita tentukan, yang pertama adalah waktu yang pertama kita pakai persamaan GLBB, karena ini adalah kejadiannya GLBB horizontal ya. Kita gunakan persamaan yang utama. Jadi kita cari dulu A nya. Jadi waktu yang belum diketahui kan waktu ketika mengalami GLBB yang pertama, yaitu pada jarak 20 km. Kalau waktu yang kedua sudah diketahui setengah, waktu yang ketiga sudah diketahui yaitu 1/6. Nanti kita cari waktu yang pertama dengan menggunakan rumus percepatan, yaitu A1 dengan P1 kuadrat dibagi 2 S1. Ini mengacu pada rumus yang terakhir ya. Jadi kalau kita kembali ingat, rumus yaitu PT ya yang ini ya, ini PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2S AS. Nah, rumus yang ini, nah ini 0 ini karena benda mulai bergerak, berarti yang kita pakai PT nya saja, sehingga jadilah A sama dengan
PT kuadrat. Nah, rumus ini yang kita pakai, dibagi 2S. Nah, kita ketahui bahwa PT nya itu adalah P1 sendiri, yaitu kecepatan ketika sudah mencapai 90. Maka jadilah P1 kuadrat dibagi 2S. Nah, itulah sumber dari mana dapat rumus ini. Nah, jadi supaya tidak bertanya-tanya kok rumusnya seperti ini. Nah, itulah sumbernya. Baik, kita masukkan nilainya. 90 kuadrat dibagi 2 kali 20, dapatlah 202,5 km per jam kuadrat. Nah, dari diketahui besarnya A ini, maka kita masuk ke dalam rumus yang kedua lagi. Kita ingat rumus yang kedua adalah PT sama dengan P0 plus AT. Karena kita sudah ketahui bahwa P0 nya adalah 0, maka langsunglah menjadi bahwa A ini 0 ya. Karena ini sudah kita ketahui 0, maka jadilah tinggal PT AT, sehingga A sama dengan tinggal T sama dengan ini sama dengan PT per T, T PT per A. Nah, jadilah rumus seperti ini. Oke ya, jadi PT adalah P1, 90 dibagi 202,5 adalah 0,44 jam. Nah, kita masukkan totalnya 0,4 tambah T1 tambah T3, 0,44 tambah setengah tambah adalah 1,1 jam. Jadi demikian proses bagaimana cara kita memecahkan masalah terkait dengan soal-soal GLBB horizontal. Baik, terima kasih. Demikian video pembelajaran untuk GLBB horizontal.